Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurah Kaila Faiza, mahasiswa aktif semester 2 jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelumnya, saya sampaikan terima kasih atas ketersediaan Bapak meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara singkat saya berkaitan dengan salah satu tugas mata kuliah yang sedang saya tempuh. Baik, Bapak, sebelum kita mulai, mohon kiranya Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu berkaitan dengan partai dan komisi yang Bapak pimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Hadi Purnomo, sarjana hukum. Kebetulan saya juga alumni dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saya menjadi anggota DPRD Kota Malang dari Partai Amanat Nasional atau disingkat PAN. Dan kebetulan saya sekarang di DPRD Kota Malang berada di Komisi C. Komisi C ini membidangi tentang infrastruktur. Itu mungkin perkenalan dari saya. Bisa dilanjut? Ya, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada sesi wawancaranya ya, Pak. Monggo. Begini, Pak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah sebagaimana kita ketahui bahwa hingga saat ini kejahatan korupsi di negara kita Indonesia masih merajalela dan makin terorganisir. Dari sudut pandang Bapak Eko bagaimana? Apakah karena hukuman yang diberikan bagi pelaku korupsi itu terlalu ringan, atau penerapan hukumnya tentang undang-undang korupsi kurang tegas, dengan kata lain tidak berjalan sesuai undang-undang? Menurut Pak Eko gimana? Menurut saya memang korupsi ini adalah penyakit yang sangat membahayakan bagi keberlangsungan kehidupan bernegara. Jadi banyak faktor yang memang menyebabkan seseorang itu kenapa melakukan korupsi. Tetapi yang perlu ada perhatian khusus bagaimana korupsi ini supaya tidak menjadi penyakit masyarakat yang turun-menurun. Itu seharusnya harus ada pendidikan anti korupsi itu mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu ada pendidikan bagaimana mendidik seseorang tentang moral etika supaya tidak melakukan korupsi itu bagaimana. Jadi seperti dibudayakan mulai tingkat TK, SD, SMP maupun SMA maupun kuliah. Jadi pendidikan itu sangat penting sekali. Kalau kita mencegah hukumnya, berseberat apapun hukumnya, tapi kalau mental kita tidak diperbaiki sejak dini, nah ini sulit sekali untuk dipraktekkan seseorang untuk menghindari korupsi. Jadi satu itu, lalu kedua, memang harus tegas hukumnya. Kalau seseorang melakukan korupsi, hukumannya harus diperberat. Tuh, kalau perlu dimiskinkan. Jadi pertama pendidikan supaya masyarakat itu berbudaya tidak anti korupsi atau dalam artian budaya anti korupsi sejak dini. Kedua itu penegakan hukum harus tegas, harus setimpal. Kalau dia melakukan korupsi harus berat hukumannya. Lalu yang terakhir aparat penegak hukumnya harus bersih. Selama aparat penegak hukumnya tidak bersih, masih mau menerima sogok kanan kiri, ya sulit sekali untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Jadi 3 faktor itu harus diterapkan untuk mencegah korupsi di Indonesia. Itu saya kira. Oke, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Baik, saya lanjut untuk pertanyaan yang terakhir ya, Pak. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana peranan partai politik yang Bapak pimpin dalam menciptakan kader yang bersih dari KKN dan juga berwibawa? Terima kasih, ini pertanyaan bagus sekali. Karena banyak tokoh-tokoh politik yang ada di Indonesia ini ketangkep KPK, bupati,
lalu gubernur, lalu wali kota, dan bahkan dari partai-partai politik ini banyak yang ketangkap oleh KPK. Kalau menurut saya pendidikan korupsi yaitu tadi sejak dini itu diterapkan. Karena apa? Karena kader-kader politik adalah kader-kader masyarakat. Tapi kalau masyarakatnya sudah terdidik anti korupsi, kalau dia masuk ke dunia politik, mentalnya sudah kuat, satu. Lalu kedua, kalau kita berpikir tentang organisasi politik, bagaimana supaya kader-kadernya tidak terlibat korupsi. Nah, kita sejak dini, kan ada di politik itu ada jenjang kepengurusan, tingkat ranting, tingkat cabang, tingkat daerah, tingkat DPW wilayah, tingkat DPP pusat. Nah, jenjang susunan kepengurusan partai politik ini itu selalu dikasih pengarahan-pengarahan. Kader-kadernya itu dikasih pengarahan-pengarahan, dikasih pendidikan-pendidikan politik. Salah satunya di pendidikan politik itu menyelipkan pendidikan anti korupsi. Anti korupsi, ya, bersih dari kolusi. Ya. Selalu diterapkan seperti itu. Jadi pendidikan politik memang wajib di dunia politik. Itu. Pak, baik, saya rasa cukup wawancara ini, Pak. Semoga ini bisa menambah pengetahuan saya ke depan. Sekali lagi, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara bersama saya. Terima kasih. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.